kebangkitan di dalam agama-agama lain itu nggak ada kebangkitan. Kebangkitan itu hanya cerita omong kosong kalau di dalam agama lain. Tapi di dalam kekristenan, kebangkitan itu adalah sebuah fakta dan kenyataan. Dan itulah yang kami yakini dan kami percaya. Jadi kekristenan itu memberitakan tentang kebangkitan, tetapi Anda sebagai Muslim, Anda memberitakan tentang kematian Muhammad. Begitu. Untuk cara saya mau ke sana itu caranya gimana, Bang? Hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus dalam Injil. Jadi pesan inti kekristenan itu sederhana, Bang. Bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya kan? Bagaimana kita harus hidup yang sesuai dengan teladan Kristus. Seperti itu. Nah, dengan cara demikian, dan kita menanti-nantikan akan kedatangannya lagi yang kedua, sesimpel itu. Begitu. Anda tidak menyampaikan diri Anda dengan gini, terus begini, begitu. Itu buat apa gitu loh. Pernah nggak Anda mikir gitu, saya ini ngapain sih sebenarnya kok saya harus gini-gini, terus gini-gini. Coba Anda pernah berpikir sedalam itu nggak? Teman-teman saya, Bang, udah banyak, Bang, yang udah capek dia sholat ya. Udah capek dia. Saya ngobrol dari hati ke hati loh. Suatu saat dalam suatu perjalanan ya, saya ngobrol sama dia, bro, lu nggak capek bro sholat gitu terus? Dia bilang capek gitu. Capek dia sholat itu. Kadang-kadang dia cerita itu, kadang-kadang ini juga ngapain ya, kok gini terus begini, ini maknanya apa gitu. Seperti itu. Dan itu banyak, Bang, yang tadinya dia rajin sholat, tiba pada suatu masa dia udah capek. Dia nggak menemukan sesuatu yang baru di dalam ritualitasnya itu. Makanya bangun pagi-pagi cuci tangan, embus hirup air kan, hirup air 3 kali begitu kan, karena ada setan katanya tadi malam di situ tidur. Besok dicuci, besok datang lagi setannya. Dicuci lagi, besok datang lagi setannya, datang lagi. Begitu, Bang. Coba nih, saya kasih satu gambar nih, kasih satu gambar yang bagus sama Bang ya. Contohnya ini, Bang. Ini sudah pernah saya bahas dulu. Nah ini bagaimana cara kalian duduk nih. Ini, Bang, saya pernah tanya ini sama orang Islam ini. Kenapa duduknya harus begini? Yang satu duduknya harus begini, ada apa? Apakah kalau selip sedikit maka Tuhan jadi murka atau bagaimana gitu? Kenapa seolah-olah Tuhan Anda kok ngeliatin kaki gitu? Makanya pernah saya bilang, Bang, saya pernah bilang Tuhan di dalam Bible itu nggak ngeliatin kaki orang. Ketika Anda datang kepada Tuhan, Anda membawa hati Anda yang tulus kepadanya. Datang kepada Tuhan dengan hati. Jadi Tuhan di dalam Bible melihat hati, dan Tuhan di dalam agama Anda ngeliatin kaki. Banyak orang Muslim bilang, oh saya kalau menghadap Tuhan ya saya harus cuci tangan. Saya harus membasuh wajah saya begini. Loh, di dalam agama Kristen itu nggak bicara mengenai ritualisme, enggak. Di dalam agama Kristen itu berbicara mengenai hati dan jiwa. Bagaimana datang kepada Tuhan itu membawa hati. Kalau di dalam agama Anda, coba, apakah peduli dengan hatimu yang bersih? Coba. Jadi pernah suatu saat ada sebuah perdebatan antara Tuhan Yesus di dalam Injil dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena mereka makan dengan tidak tangan dibasuh. Maksudnya, mereka tidak mengadakan ritual pembasuhan tangan. Jadi orang Yahudi begitu, Bang. Dia kalau mau makan, dia harus melakukan ritual begitu. Nah, tetapi Yesus dengan murid-murid tidak melakukan itu. Begitu. Karena apa? Karena di dalam kekristenan itu intinya, kita itu bukan berbicara mengenai kegiatan-kegiatan ritual-ritual begini. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Entah bedanya apa gitu loh, Bang, bedanya apa? Terus kenapa gitu loh? Kalau begini kenapa? Kalau begini kenapa? Apa ngaruhnya gitu sama Tuhan gitu loh. Coba secara logis, bukankah kita datang kepada Tuhan dengan hati kita, dengan air mata kita mengadu kepada Dia? Betul? Masa iya kalau gerakan begini, oh saya tidak terima itu. Harus gini, atau harus begini? Emang gimana itu? Coba Anda pikirkan, yuk. Seperti itu, Bang. Artinya, cobalah Anda pikirkan dalam-dalam, ya kan? Kenapa Anda harus begitu, ritual begitu? Kalau tangannya begini, nanti ada yang bilang begini, ada yang goyang-goyang begini, betul kan, Bang? Jarinya, betul nggak, Bang? Ya. Iya. Coba. Apa iya kalau nggak begini terus Tuhan lantas marah begitu? Gitu, Bang. Apa iya kalau misalnya Anda datang kepada Tuhan, kalau kaki Anda nggak begini, nanti nggak diterima, harus geser dikit begini, ini buat apa gitu loh? Coba hati Anda menjawab tuh, biar ngapa gitu, coba. Ini saya pernah tanya, Bang, udah banyak orang Islam saya tanya tentang ini nih.
Apa? Kenapa harus begini? Satunya harus didudukin di begini, satunya harus ditekuk begini, dan satunya begini lagi, beda lagi. Ya kan? Kan beda nih bang. Iya. Saya tanya orang Islam, gua ada bang, muter jawabnya. Miu, macam ambulan udah. Muter. Nggak ada yang tahu bang, nggak ada yang tahu. Padahal ini adalah satu pilar utama dalam agama Islam, yaitu sholat, tiang agama itu. Bayangkan bang, soal tiang agama, soal pilar dasar agama Islam, orang Islam nggak tahu bang, nggak tahu. Selain daripada ngarang bebas bang. Kalau ngarang bebas tahu. Ini saya tanya begini nanti bang, jawabannya pasti ngarang bebas. Saya tanya dalilnya, kalau ada dalilnya saya terjun dari Monas bang. Terjun dari Monas. Kalau ada disebutkan ini dalilnya di Quran bang. Makanya saya sudah pernah bilang bang, ada satu statement dari saya, gini bang ya, ini memang agak gimana ya nih. Saya pernah bilang kalau ada ya bang ya, kalau ada orang Islam yang datang ke sini mereka percaya ini bang, mustahil saya bilang, kalau ada orang Islam datang kemari dia percaya Quran, saya lompat dari Monas bang. Termasuk anda tidak percaya Al-Quran sebenarnya. Begitu. Oke bang. Kita cuma tahu baca tapi nggak tahu artinya bang. Iya, kebanyakan orang Islam bisa, karena diajarkan bahasa Arab itu kan. Betul. Tapi artinya itu saya belum tahu sih. Betul sekali. Kebanyakan orang Islam membaca Al-Quran, dia bukan mau tahu isi Al-Quran itu apa. Dia mau dapat amal bang, mau cari amal. Dia mau cari pahala. Jadi ketika nanti baca Quran dapat pahala, walaupun nggak tahu isinya apa. Ya kan? Iya. Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nanti waktu begitu, yang barusan kamu baca apa artinya? Kagak tahu. Yang penting saya dapat pahala, dapat amal. Loh. Ya memang pantesan Anda tidak tahu isi Al-Quran karena motivasi Anda membaca Al-Quran bukan mau tahu isinya. Begitu. Itu fakta bang, nggak bisa kita ingkari. Kalau abang nggak percaya, coba survei. Tanya orang Islam. Abang Islam kan? Coba waktu baca Al-Fatihah gimana? Coba baca. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, stop. Ihdinas siratal mustaqim itu apa artinya? Nggak tahu kan? Hah? Nggak tahu. Tiap hari Anda dalam sholat mengucapkan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari kan? Artinya tahu nggak itu apa? Apa? Google dulu kan? Artinya itu adalah bang, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu artinya bang. Tiap hari bang Anda minta ditunjukkan jalan yang lurus. Tiap hari. Sampai sekarang belum dikasih tahu jalan yang lurus. Udah dikasih tahu belum bang jalan yang lurus? Coba. Betapa banyaknya orang Islam sholat, tapi dia tidak tahu apa yang diucapkan. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi begini. Janganlah kamu sholat. Nih ya, ada satu ayat Quran yang mengatakan, janganlah kamu sholat sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Nih ya. Sebentar, saya bukakan Qurannya. Itu ada di dalam Quran surat An-Nisa, ayat yang ke-43. Saya bacakan ya bang ya, saya bacakan. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Al-Quran. Coba bukakan An-Nisa nomor 43. Ya, jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Ya. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Nah sementara orang Islam banyak bang sholat, tidak sadar apa yang diucapkan. Ditanya apa arti ihdinas siratal mustaqim, kagak tahu. Bukankah itu sama seperti seorang sholat dalam keadaan mabuk? Coba. Bukankah Anda sedang melakukan ritualisme belaka? Ambil air wudhu, cuci tangan begini terus begini, coba. Bukankah itu hanya ritual belaka? Padahal di dalam Al-Quran itu dikatakan bang, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan mungkar. Itu yang dimaksud dengan sholat. Tapi bang, banyak bang orang sholat begini, nggak ada perubahan bang, nggak ada perubahan. Buktinya apa? Di masjid dia begini. Setelah silap dikit, dompet diambil, tas diambil. Banyak kan? Ya nggak? Dia ada CCTV di masjid, dia begini, ya kan? Silap dikit, ambil tas orang. Nah. Bisa bagiin. Sudah ketemu bang Qurannya? Udah. Ya, coba dibukakan surat An-Nisa ayat ke 43. Apa di situ dibacakan? Apa di situ dikatakan? Ya sudah saya baca bang. Apa isinya coba? Ini apa?
Bahasa Arabnya apa bahasa Latinnya? Bahasa Indonesianya bang. Kalau Arabnya lagi nanti abang makin gak ngerti lagi. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Sampai kamu apa? Sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub maksudnya bang. Junub. Iya. Nah di situ ada kata-kata sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan, betul nggak? Iya. Coba tanya sama orang Islam di Indonesia, apa arti ihdinas siratal mustaqim? Tahu. Siratal ladzina an'amta alaihim, betul? Iya. Coba tanya artinya apa? Nggak tahu juga bang, banyak yang nggak tahu bang. Padahal di dalam Quran, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Memang nggak mabuk alkohol bang, tapi dia nggak ngerti apa yang diucapkan. Nggak ngerti. Termasuk anda tadi saya tanya, apa arti ihdinas siratal mustaqim? Nggak tahu kan? Seperti itu. Nah kalau kita baca Al-Quran, tidak pernah ada di dalam Al-Quran itu sholat tuh harus pakai bahasa Arab tuh nggak ada bang. Coba saya tanya bang, Muhammad sholat pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasanya siapa itu? Bahasanya bangsa lain atau bahasanya dia sendiri? Tak paham. Gini, ketika Muhammad sholat, dia pakai bahasa yang dia mengerti atau bahasa yang dia tidak mengerti? Iya, pasti dia pakai bahasa yang dia mengerti, bang. Nah, Muhammad saja sholat pakai bahasanya sendiri. Kalian sholat nggak pakai bahasa sendiri. Betul? Iya. Iya. Muhammad dan para pengikutnya, mereka sholat dengan bahasa-bahasa mereka sendiri. Nah, kalian sholat pakai bahasa orang lain. Muhammad di dalam Al-Quran, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah, kalian sholat, kalian tidak mengerti apa yang kalian ucapkan. Betul? Coba di Quran mana ada sholatlah kalian pakai bahasa Arab, kalau nggak bahasa Arab nggak sah? Di mana? Di mana ada ayat kayak begitu? Nggak ada bang. Yang ada di dalam hadis, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Ada hadisnya seperti itu. Tapi apakah itu soal bahasa? Ketika Muhammad ngomong gitu, dia ngomong sama siapa? Sama orang anu gitu, orang Yunani gitu, sehingga harus sholatnya pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab. Gitu bang. Jadi intinya itu saja lah bang. Intinya saya berpesan kepada anda supaya anda ini ganti Tuhan lah, ganti Tuhan. Yang Tuhan anda Muhammad, anda ganti Tuhan anda dengan Yesus. Ganti junjungan, ganti siapa yang harus memimpin dirimu. Selama ini kamu dipimpin oleh orang dalam kubur, kamu ganti dipimpin oleh Yesus. Itu. Datang kepada Yesus, belajar tentang apa yang diajarkan oleh Yesus supaya kita hidup seperti itu. Seperti itu bang ya. Oke, kita kasih kesempatan kepada muslim lain ya. Sama-sama bang, sama-sama.